Halo, selamat datang di channel Bayi Belajar. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan terkait informasi petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 jenjang SMA SMK di Provinsi Bali. Nah, jadi ini arah kebijakan ya terkait bidang pendidikan di Provinsi Bali dan kita akan nanti fokus kepada sistem penerimaan murid baru jenjang SMA SMK. Nah, ini dasar hukum daripada penerimaan siswa atau murid baru di Provinsi Bali jenjang SMA SMK, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB ya ini. Kemudian kita lanjut ke ini. SPMB jenjang SMA SMK menuju Bali Unggul ya. Jadi implementasi dalam SPMB tahun pelajaran 2026-2027 terdapat jalur krama desa adat untuk mengakomodir akses pendidikan bagi kerama desa adat desa tempat sekolah berada. Nah, kita simak fokus inti adalah jalur penerimaan murid baru jenjang SMA SMK. Setiap jalur itu memiliki ketentuan dan kuota sesuai dengan karakteristik sekolah. Jadi pada dasarnya ada 4, jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi, dan jalur domisili. Jalur afirmasi adalah diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau calon murid penyandang disabilitas. Ya, jalur inklusi penyandang disabilitas, jalur keluarga ekonomi tidak mampu itu namanya jalur afirmasi. Kemudian jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua atau wali. Jadi antara lain jalur anak guru atau jalur mutasi perpindahan tugas orang tua atau wali. Kemudian jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan akademik ya. Ini ada 3. Yang pertama jalur prestasi kepemimpinan, jalur prestasi kemampuan akademik atau tes TKA, kemudian jalur prestasi akademik non akademik lainnya seperti akademik sains, riset dan teknologi, olahraga, bahasa seni budaya Bali, bahasa seni budaya non Bali. Nah, terakhirnya jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan. Ya, ini jalur domisili ya. Kalau dulu zonasi namanya. Ini ada 3. Jalur sekolah dengan perjanjian, jalur krama desa adat, dan jalur administrasi kependudukan. Ini ada 3 ya. Nah, jadi masing-masing jalur ini ada kuota masing-masing ya. Dan juga ini juga berbasis seleksi ya, seleksi nanti hasil daripada jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi, jalur domisili itu adalah seleksi menggunakan hasil nilai tes kemampuan akademik yang kemarin sudah dilaksanakan di jenjang SMP. Nah, jadi tujuannya lah tentu saja adalah SDM Bali unggul, berakar pada budaya Bali, berdaya saing global. Nah, berikut adalah skema kuota sistem penerimaan murid baru jenjang SMA SMK di Provinsi Bali. Itu ada 3 jenis kategori. Yang pertama SMA kategori A, SMA kategori B, dan SMK. Jalur domisili, sekolah dengan perjanjian desa adat, krama desa adat, administrasi pendidikan itu ada 25%, ada 30%, ada 8% untuk SMK. Afirmasi itu 20% kategori A, 20% kategori B, dan 15% untuk SMK. Prestasi ini biasanya adalah tes TKA, hasil TKA ya. Akademik, olahraga, bahasa seni budaya Bali, bahasa seni budaya non Bali seperti tadi kepemimpinan, ketua OSIS, ketua pramuka, ketua MPK, ketua BES itu kuotanya di SMA kategori A adalah 50%, kategori B adalah 40%, dan SMK 75%. Nah, mutasi perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru itu hanya kisaran 55% dan 2% di SMK. Nah, jadi tolong disimak persyaratan umum. Persyaratan umum adalah siswa berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Kemudian, telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus atau SKL. 3. Melampirkan surat pernyataan orang tua atau wali. Calon murid pada kelas 10 SMK dengan bidang keahlian farmasi, perhotelan, kuliner, dan teknologi wajib
melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak buta warna. Ini untuk jenjang SMK ya, dengan keahlian spesifik ya, farmasi, kedokteran, kuliner, dan teknologi. Persyaratan usia dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas. Ya, seperti itu untuk program pendidikan inklusi. Nah, kuota jalur domisili. Jalur domisili, ya ini yang kategori A, SMA kategori A 25%, kategori B 30%, SMK 8%. Ini untuk sekolah dengan perjanjian, ya itu 5%, 5%, 2%, Krama Desa Adat 5%, 5%, 2%. Administrasi kependudukan 15 sampai 20%, 25 sampai 30%, 4 sampai 6%, ya. Ini kuota jalur domisili. Kemudian persyaratan khusus jalur domisili. Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid yang ditetapkan, ya, yaitu jalur sekolah SMA 5%, SMA B 5%, SMK 2%. Jadi persyaratan khususnya seperti ini untuk jalur domisili. Perhatikan. Jalur sekolah dengan perjanjian. 1. Kartu keluarga 1 tahun sebelum pendaftaran. Kemudian sertifikat hasil kemampuan TKA. Surat keterangan akumulasi nilai raport semester 1 sampai 5. Rekomendasi dari klien atau desa adat. Dokumen perjanjian penggunaan aset dan surat pernyataan kepala sekolah. Untuk jalur Krama Desa Adat. Ini kuotanya tadi sudah disampaikan. Syaratnya kartu keluarga 1 tahun sebelum pendaftaran. Jadi ingat kartu KK itu tolong disahkan itu minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Sertifikat hasil kemampuan akademik, surat keterangan akumulasi nilai raport semester 1 sampai 5, surat keterangan desa adat. Nah, jalur administrasi kependudukan, kartu KK 1 tahun sebelum pendaftaran, sertifikat hasil kemampuan akademik, surat keterangan akumulasi nilai raport. Jadi intinya adalah KK 1 tahun sebelum pendaftaran dan juga sertifikat hasil kemampuan akademik. Itu yang paling penting. Tolong disimak. Ya, apabila surat hasil tes kemampuan akademik belum terbit sampai batas waktu pendaftaran, nilai TKA akan didasarkan pada database yang tersedia pada sistem penerimaan murid baru yang di dinas ya. Nah, ketentuan kartu keluarga jalur domisili. Ya, perhatikan ya KK. Ini KK ini yang paling rawan. Pertama, nama orang tua wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua wali murid yang tercantum pada raport atau ijazah jenjang sebelumnya, akte kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya. Dalam hal ini, nama orang tua atau wali calon murid sebagaimana dimaksud terdapat perbedaan, maka kartu KK terbaru dapat digunakan jika orang tua atau calon murid tersebut meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga. Nah, ini tolong disimak. Orang tua calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akte kematian atau akte cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili. Perubahan data pada kartu KK bukan karena perpindahan domisili dapat berupa penambahan anggota keluarga selain calon murid serta pengurangan anggota keluarga akibat meninggal atau pindah atau kartu keluarga baru hilang atau rusak. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu KK harus ditekankan kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu KK hilang. Ya ini lumayan berat ya untuk ketentuan kartu KK-nya jalur domisili. Nah, kuota jalur afirmasi 20%, 20%, 15%, yaitu keluarga tak mampu dan inklusi atau berkebutuhan khusus. Nah, ini ya persyaratan khusus untuk jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Jalur inklusi itu adalah syaratnya adalah kartu keluarga, surat keterangan dokter, dokter spesialis, surat keterangan psikolog atau kartu penyandang disabilitas. Jalur keluarga ekonomi tidak mampu syaratnya adalah perhatikan kartu keluarga, sertifikat hasil kemampuan akademik, surat keterangan akumulasi nilai raport semester 1 sampai 5, kartu keluarga sejahtera atau KKS, kartu Indonesia Pintar atau KIP atau surat keterangan DTSN desil 1 sampai 4 dari Dinas Sosial. Ya, perhatikan ini untuk jalur siswa miskin, jalur afirmasi dan jalur inklusi. Nah, untuk kuota jalur prestasi ya, kategori SMA A, SMA B, SMK itu 50%, 40%, 75%. Ini ya, yang pertama adalah hasil tes kemampuan akademik. Kemudian
bidang olahraga, bidang seni budaya Bali, bidang seni budaya non Bali, kepemimpinan, ketua OSIS, ketua Pramuka, ketua MPK, ketua BES. Ya, apabila kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke jalur domisili. Persyaratan khusus jalur prestasi. Nah, bagi anak-anak yang menggunakan jalur prestasi, itu perhatikan ya persyaratannya. Jalur prestasi kepemimpinan. Syaratnya adalah sertifikat hasil kemampuan akademik, surat keterangan akumulasi nilai raport semester 1 sampai 5, SK penetapan sebagai ketua pengurus OSIS, oke, seperti organisasi ya, OSIS, Pramuka, MPK, atau BES. SK paling lama 3 tahun sebelum pendaftaran. Paling lama ya, 3 tahun sebelum pendaftaran. Kemudian jalur prestasi kemampuan akademik TKA, itu syaratnya yaitu pertama sertifikat hasil kemampuan akademik dan surat keterangan akumulasi nilai raport semester 1 sampai 5. Jika TKA itu belum terbit, maka digunakan hasil TKA yang ada pada sistem SPMB. Nah, persyaratan khusus jalur prestasi. Jalur prestasi akademik dan non-akademik. Perhatikan. Jalur prestasi akademik, sains, riset, teknologi. Yang pertama, surat sertifikat hasil kemampuan akademik, surat keterangan akumulasi nilai raport, sertifikat semester 1 sampai 5, sertifikat atau piagam yang disahkan oleh dinas terkait, sertifikat kurasi Kemendikbud atau Puspernas, kemudian daftar peserta ajang kompetisi atau non kompetisi. Bobot prestasi yang terkurasi dikalikan 2. Sertifikat piagam paling lama 3 tahun sebelum pendaftaran. Sertifikat hasil kemampuan akademik untuk yang non akademik ya. Di jalur prestasi olahraga, surat keterangan akumulasi nilai raport. Yang pertama surat sertifikat hasil kemampuan akademik ya, pasti. Surat keterangan akumulasi nilai raport, pasti. Kemudian sertifikat atau piagam yang diserahkan oleh dinas terkait, sertifikat kurasi Kemendikbud atau Puspernas, daftar peserta ajang kompetisi atau non kompetisi. Ya, ini sama sih syaratnya antara akademik dan olahraga ya. Nah, ini jalur prestasi bahasa seni budaya Bali dan non Bali. Yang pertama, sertifikat hasil kemampuan akademik, surat keterangan akumulasi nilai raport semester 1 sampai 5, sertifikat piagam yang diserahkan oleh dinas terkait, daftar peserta ajang kompetisi non kompetisi. Di jalur prestasi non Bali juga, bahasa seni budaya non Bali juga sama. Sertifikat hasil kemampuan akademik, surat keterangan akumulasi nilai raport, sertifikat atau piagam yang diserahkan oleh dinas terkait, sertifikat kurasi, daftar peserta yang ajang kompetisi dan non kompetisi. Nah, adapun ketentuan prestasi ajang kompetensi. Hanya satu sertifikat dengan bobot tertinggi yang diakui kecuali prestasi perlombaan berjenjang pada tingkat yang sama penambahan bobot satu jenjang di bawahnya. Prestasi tingkat internasional minimal diikuti oleh peserta dari 3 negara, prestasi tingkat nasional minimal diikuti dari 5 provinsi, prestasi tingkat provinsi minimal diikuti oleh 5 kabupaten, dilengkapi dengan bukti kepesertaan. Nah, apabila tidak ada turun satu tingkat di bawahnya. Jika melampirkan kurasi dari Kementerian Dasar dan Menengah, maka bobot dikali dengan 2. Jadi tingkat internasional, peringkat 1, juara 1, perorangan 100, duet, double, beregu 97. Peringkat ini ya, ini untuk peringkat-peringkatnya, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Ya, ini nilai-nilainya seperti itu. Ya, sudah jelas ya. Nah, kemudian ketentuan prestasi ajang non-kompetisi. Ajang non-kompetisi adalah kegiatan aktualisasi talenta di bidang sains, teknologi, riset, dan inovasi, seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang akademik, non-akademik lainnya yang hasilnya diputuskan melalui proses seleksi tapi tidak menghasilkan peringkat kejuaraan. Jadi ini tidak ada kejuaraan ya. Prestasi ajang non-kompetisi tingkat internasional minimal diikuti 3 negara. Prestasi ajang non-kompetisi tingkat nasional minimal diikuti oleh 5 provinsi. Tingkat provinsi 5 kabupaten, dilengkapi dengan bukti pecahan dari tiap tingkat. Jika melainkan kurasi dari kementerian maka dikalikan bobot kali 2. Nah, ini bobot-bobotnya ya, tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten. Jelas ya, Bapak ya, prestasinya. Nah, ketentuan prestasi non-ajang. Prestasi non-ajang adalah pencapaian talenta murid yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas yang menginginkan adanya suatu derajat kualitas prestasi tertentu atau talenta peserta didik. Prestasi non-ajang dapat diperoleh dari penemuan yang monumental, pemecahan rekor, pemilik hak paten, hak cipta, buku, atau reputasi yang bermanfaat signifikan terhadap lingkungan, kemasyarakatan, kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Nah, ini bobot-bobotnya ya, tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten. Jelas ya? Nah, kuota jalur mutasi itu cuma 55% ya, untuk SMK hanya 2%, pembinaan tugas orang tua anak guru ya. Nah, untuk syarat khusus jalur mutasi,
Itu bagi calon murid yang berpindah domisili karena pimpinan tugas dari orang tua atau wali. Jalur mutasi anak guru, SK penugasan orang tua sebagai guru, kartu keluarga, sertifikat hasil kemampuan akademik, surat keterangan akumulasi nilai rapot semester 1 sampai 5. Jalur mutasi perpindahan tugas orang tua atau wali, surat penugasan instansi, lembaga, atau perusahaan orang tua, surat keterangan pindah warga negara Indonesia, surat keterangan tempat tinggal, surat sertifikat hasil kemampuan akademik, dan surat keterangan akumulasi nilai rapot. Ini semua ya ada namanya sertifikat hasil kemampuan akademik dan surat keterangan akumulasi nilai rapot semester 1 sampai 5. Pindah paling lama 1 tahun sebelum pendaftaran. Ini pindah paling lama 1 tahun sebelum pendaftaran. Nah, Ibu Bapak, untuk anak-anaknya lihatlah pilihan sekolah sistem penerimaan murid baru jenjang SMA SMK. Secara garis besar rangkumannya seperti ini. Untuk domisili, jalur penerimaan yaitu sekolah dengan perjanjian, Pramu Desa Adat, Administrasi Pendidikan. SMA hanya dapat memilih satu SMA di wilayah penerimaan. Ya, untuk sekolah dengan perjanjian Pramu Desa Adat. Untuk SMK hanya dapat memilih satu SMK dan wajib minimal memilih 2 konsentrasi keahlian. Nah, untuk domisili administrasi kependudukan, ini wajib memilih minimal 2. Minimal 2, berarti bisa lebih dari 1. Wajib memilih minimal 2 SMA di wilayah penerimaan. Ya, kalau yang di atas hanya dapat memilih 1. Kalau yang di administrasi kependudukan wajib memilih minimal 2. Wajib memilih minimal 2 SMK dan wajib minimal 2 konsentrasi keahlian. Khusus di Kabupaten Klungkung boleh memilih 1 SMK, wajib minimal memilih 2 konsentrasi keahlian. Ini untuk SMK. Untuk afirmasi, perhatikan untuk afirmasi. Ya, pilihan sekolah ya, pilihan sekolah. Keluarga ekonomi tidak mampu wajib memilih minimal 2 SMA di wilayah penerimaan, di dalam wilayah penerimaan. Minimal 2 SMA. Kalau inklusi hanya dapat memilih 1 SMA di dalam wilayah penerimaan. Untuk SMK, wajib memilih minimal 2 SMK dan wajib memilih minimal 2 konsentrasi keahlian. Khusus di Kabupaten Klungkung boleh memilih 1 SMK dan wajib memilih minimal 2 konsentrasi keahlian. Untuk inklusi, untuk SMK hanya dapat memilih 1 SMK dan wajib memilih minimal 2 konsentrasi keahlian. Nah, yang ini untuk prestasi pilihan sekolahnya bagaimana? Baik prestasi kemampuan akademik, akademik sains, riset dan teknologi, olahraga, bahasa seni budaya, bahasa seni budaya non-Bali, kepemimpinan, ketua OSIS, ketua pramuka, ketua MPK, ketua BES, itu untuk jenjang SMA pilihan sekolah wajib memilih minimal, dengarkan, minimal 2 SMA dalam atau di luar wilayah penerimaan. Kalau SMK, wajib juga minimal 2 SMK, wajib memilih minimal 2 konsentrasi kalian pada sekolah pilihan. Nah, kalau pilihan sekolah jalur mutasi bagaimana? Nah, untuk perpindahan tugas orang tua atau wali, wajib minimal 2 SMA dalam wilayah penerimaan. Wajib memilih minimal 2 SMK dan wajib memilih minimal 2 konsentrasi keahlian. Khusus Kabupaten Klungkung boleh memilih lebih dari 1 SMK dan wajib minimal 2 konsentrasi keahlian. Untuk anak guru hanya dapat memilih 1 SMA di tempat orang tua mengajar. Ini untuk orang tua ya yang anaknya bersekolah di sana. Jadi anak guru ya hanya dapat memilih 1 SMA di tempat orang tua mengajar. Hanya dapat memilih 1 SMK wajib minimal 2 konsentrasi keahlian di tempat orang tua mengajar. Semakin banyak pilihan sekolah, peluang terima lebih tinggi. Ingat, perhatikan ya Ibu Bapak, untuk pilihan sekolahnya ada yang meminta minimal 2 SMA seperti administrasi kependudukan minimal 2 SMA, kemudian keluarga ekonomi tak mampu minimal 2 SMA, kemudian prestasi juga meminta minimal 2 SMA, jangan 1, minimal 2 SMA dipilih. Ya, berarti lebih dari 2 boleh. Ingat, semakin banyak pilihan sekolah, peluang diterima lebih tinggi, seperti itu. Oke, Ibu Bapak, tolong dipahami terkait pilihan sekolah sistem penerimaan murid baru yang SMA SMK Provinsi Bali tahun 2026 ini. Nah, lihat profil sebaran sekolah. Silakan di-scan. Profil dan sebaran sekolah SMA SMK di Provinsi Bali itu silakan di-scan. Silakan. Ya, barcode-nya yang di sebelah kiri di-scan. Nanti Bapak akan dapat informasi lengkap tentang profil sebaran sekolah SMA SMK SLB di Provinsi Bali. Ketentuan seleksi urutan prioritas. Jadi ketentuan seleksi urutan prioritas itu seperti ini Bapak. Pertama jalur inklusi, kedua jalur keluarga ekonomi tidak mampu, ketiga jalur anak guru, jalur mutasi pembinaan orang tua, jalur prestasi kepemimpinan, jalur prestasi akademik non akademik, jalur prestasi kemampuan akademik, jalur sekolah dengan perjanjian, jalur Pramu Desa Adat, dan jalur administrasi kependudukan. Ya ini urutan prioritas yang kami dapatkan.
Nah, ketentuan seleksi jalur afirmasi. Ya, jalur afirmasi untuk yang tidak mampu. Jalur inklusi, kesesuaian administrasi, jarak terdekat dengan alamat tempat tinggal, jarak udara ya, usia lebih tua. Kemudian jalur keluarga tidak mampu, kesesuaian administrasi, rankingan nilai TKA, rankingan nilai rapot, jarak terdekat alamat tempat tinggal, jarak udara ya. Di Google Map itu lihat ya, usia lebih tua. Ketentuan seleksi jalur mutasi. Jalur anak guru, kesesuaian administrasi, rankingan nilai TKA, nilai raport, jarak terdekat domisili, usia lebih tua. Jalur mutasi, perpindahan tugas orang tua, kesesuaian administrasi, rankingan nilai TKA, jarak terdekat dan usia lebih tua. Sama ya. Nah, ketentuan seleksi jalur prestasi sama ya. Kalau prestasi kepemimpinan, jalur prestasi akademik non akademik. Kalau akademik non akademik ada pemboboran prestasi. Ya. Kemudian kalau jalur prestasi akademik ini sama ya yang dengan yang di atas ya. Kesesuaian administrasi, perankingan nilai TKA, perankingan nilai rapot dan usia lebih tua. Ketentuan seleksi jalur domisili. Yang pertama, jalur sekolah dengan perjanjian. Kesesuaian administrasi, perankingan nilai TKA, nilai rapot, jalur terdekat dengan alamat tinggal orang tua, dalam alamat tempat tinggal ya, jalur udara dengan Google Map itu lihat ya, usia lebih tua. Jalur kerama adat sama ya dengan di atas. Jalur administrasi pendidikan juga sama dengan yang di atas. Nah, jadwal kegiatan penerimaan murid baru jenjang SMA SMK Provinsi Bali tahun 2026. Perhatikan, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi. Itu pendaftarannya tanggal 22, 23, dan 24 Juni 2026. Dibuka pada tanggal 22 Juni 2026 pada pukul 8 pagi, ditutup pada tanggal 24 Juni pada pukul 18.00 WITA. Perhatikan jadwal pendaftarannya. Kemudian verifikasi tanggal 22 sampai tanggal 28, yaitu pukul 8 sampai selesai. Pengumumannya tanggal 29 Juni pukul 17 WITA. Jadi jam 5 sore pengumumannya 29 Juni 2026 pukul 17.00 WITA. Untuk jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi. Kemudian jalur domisili. Pendaftaran tanggal 30 sampai tanggal 2 Juli 2026. Dibuka pada tanggal 30 Juni 2026 pukul 8 pagi. Ditutup pada tanggal 2 Juli ditutup jam 6 sore atau pukul 18.00 WITA. Verifikasinya tanggal 30 sampai tanggal 8 Juli ya. Kemudian pengumumannya tanggal 9 Juli yaitu jam 5 sore, jam 17.00 WITA. Daftar ulang. Jika sudah diterima di sekolah impian, ingat daftar ulang. Kembali daftar ulang di aplikasi, yaitu daftar ulang di SMA SMK tujuan, yaitu tanggal 10, 11, dan 12 Juli. Yaitu daftar ulangnya di SMA SMK tujuan, 10, 11, dan 12 Juli. Dibuka tanggal 10 Juli pada pukul 8 dan ditutup pada tanggal 12 Juli 2026 pukul 15 WITA. Ingat ya, daftar ulang. Kalau sudah diterima di aplikasi, lanjut daftar ulang. Ya. Nah, tahap pelaksanaan tahap 1 yaitu 22 sampai 29 Juni, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan prestasi. Tahap 2, domisili yaitu 30 Juni sampai 9 Juli. Perhatikan ya. Calon murid baru jenjang SMA SMK dapat melakukan pendaftaran lebih dari satu jalur pendaftaran sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Oke. Jika Ibu Bapak ada kendala, ya silakan Ibu Bapak ada hotline di sini. Seluruh sekolah di dalam kelas melakukan pungutan sumbangan SPMB. Ya. Ini hotline-nya ya, Ibu Bapak 0361226119. Ya, portal pendaftarannya ingat ya. Portal pendaftarannya untuk mendaftar sistem penerimaan murid baru jenjang SMA SMK di Provinsi Bali, ini perhatikan portal pendaftarannya. Yang SMA namanya https://smabali.spmb.id. Kalau SMK https://smkbali.spmb.id. Tolong portal pendaftaran daringnya ini. Perhatikan, ingat. Ini portalnya, ya. Nah, Ibu Bapak terkait format dokumen atau surat yang diperlukan untuk mendaftar di penerimaan murid baru jenjang SMA SMK di Provinsi Bali tahun 2026, Ibu Bapak silakan scan yang pertama surat pernyataan orang tua wali, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan nilai rapot, fakta integritas, dan surat keterangan desa adat. Silakan Ibu Bapak scan satu-satu. Oke, mulai dari surat pernyataan orang tua, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan nilai rapot, fakta integritas, dan surat keterangan desa adat. Silakan.
Nah, untuk juknis, Ibu Bapak silakan bisa di-scan barcode ini sehingga dapat informasi lebih luas lagi. Nah, demikian informasi. Semoga sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK Provinsi Bali tahun pelajaran 2026-2027 dapat terlaksana dengan baik bersama mewujudkan generasi Bali cerdas, berkarakter dan daya saing global. Ayo daftar. Ingat ya, Ibu Bapak. Siapkan dokumen lebih awal, pilih jalur dan sekolah terbaik, raih masa depan gemilang.